Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Search Quality Rating Guideline. Apa itu Google Search Quality Rating Guidelines dan kenapa ini disebut sebagai kitab pegangan SEO? Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai Google Search Quality Rating Guideline yang baru-baru ini diupdate oleh Google. Nah, kita akan ngebahas kitab pegangan SEO ya. Nah, yuk tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui sebelum kita ngebahas lebih dalam. Yang pertama, bahwa Google selalu berupaya meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, bagaimana cara Google meningkatkan pengalaman pengguna? Jadi Google itu sangat sering melakukan update ya. Mereka selalu bereksperimen dengan ide-ide baru. Ada aja ide yang selalu diuji coba oleh Google terhadap Google Search-nya. Atau berbagai produk yang lain ya, nggak hanya Google Search. Nah, terus gimana cara Google mengevaluasi berbagai ide tersebut? Nah, salah satu cara Google melakukan evaluasi itu adalah menerima masukan dari penilai kualitas. Jadi orang ini ya, orang yang bekerja sebagai penilai kualitas atau quality rater. Nah, jadi ada cukup banyak orang yang bekerja sebagai penilai kualitas dan dia bersifat independen membantu Google mengevaluasi berbagai eksperimen yang dilakukan oleh Google. Si penilai kualitas ini membantu Google memahami perubahan mana yang membuat penelusuran menjadi lebih baik. Dan tim penilai atau penilai kualitas ini yang memberikan penilaian kepada Google. Nah, kalau memang quality rater ini mengatakan, wah ini udah bagus banget gitu, maka perubahan itu bisa dilakukan. Nah, buat teman-teman, ini harus diketahui ya, pada tahun 2020, itu ada lebih dari 600.000 eksperimen. Nah, bayangin aja ya, jumlah hari itu cuma 366 hari, tapi eksperimennya itu ada 600.000 eksperimen. Bisa jadi timnya itu banyak banget ya. Nah, dan dari 600.000 eksperimen itu, ada lebih dari 4.500 update Google penelusuran atau Google Search gitu ya. Nah, yang dimaksud update ini adalah update algoritma ya. Ya, ada update kecil, update gede, tapi yang jelas 4.500 update ini dilakukan pada Google penelusuran. Jadi kebayang ya berapa banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya mari kita langsung masuk mengenai apa itu Google Search Quality Rating Guidelines. Nah, jadi secara arti Google Search Quality Rating Guidelines itu adalah dokumen yang dirilis oleh Google dan digunakan sebagai referensi oleh para penilai kualitas Google saat mereka menilai kualitas suatu web. Nah, jadi ini kayak buku pedoman buat orang-orang yang bekerja sebagai penilai kualitas Google untuk menilai kualitas suatu web. Makanya banyak orang menyebutnya sebagai kitab pegangan SEO. Jadi sayang banget ya buat teman-teman yang berkecimpung di dunia SEO, kemudian belum pernah baca Google Search Quality Rating Guidelines, maka saatnya sekarang ini teman-teman download, kemudian baca sampai habis. Nah, jadi memang dengan berbekal Google Search Quality Rating Guidelines ini terjadi perbaikan-perbaikan algoritma pencarian Google dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sebagai gambaran, ini merupakan daftar isinya ya, Google Search Quality Rating Guidelines. Nah, teman-teman bisa lihat ada introduction-nya, kemudian pada part 1, Google itu menjelaskan mengenai Pay Quality Rating Guidelines. Jadi ada banyak sekali, di situ ada juga YMYL, kemudian ada IT juga, kemudian ada banyak sekali penjelasannya, sehingga penting banget buat teman-teman untuk dibaca sampai habis. Tentu aja ini berbahasa Inggris ya, jadi teman-teman silakan menyesuaikan. Nah, coba teman-teman perhatikan, itu pada bagian atas ini ada tahun 2022,
bulan Juli tanggal 28. Jadi baru beberapa hari yang lalu aja ada dilakukan update terhadap guidelines atau panduan Google ini. Nah, jadi buat teman-teman yang kira-kira udah pernah baca tapi mungkin 2 tahun yang lalu, silakan download kembali karena ada cukup banyak perubahannya. Nah, itu baru part pertama ya. Part pertama itu tentang Page Quality Rating Guideline. Nah, coba teman-teman amati itu di bagian bawah, itu adalah Search User Need. Nah, jadi ada 2 part yang penting di sini, yaitu Page Quality dan User Need. Jadi, teman-teman harus memahami apa itu page yang berkualitas atau halaman yang berkualitas, juga user need, kebutuhan dari user. Bagaimana Google itu menilai mengenai kebutuhan user. Nah, di situ ada dijelasin semua dalam panduan ini. Jadi, teman-teman wajib membacanya ya. Nah, oke. Sekarang selanjutnya itu adalah pembahasan siapakah Google Search Quality Rater. Tadi kan kita udah bahas bahwa ini panduan buat penilai kualitas Google. Nah, sekarang siapa sih orangnya itu? Nah, mereka adalah pihak ketiga, orang-orang pihak ketiga yang membantu Google dalam mengevaluasi situs web yang muncul di hasil penelusuran. Jadi mereka ini bukan karyawannya Google, pihak ketiga ya. Jadi ada perusahaan kemudian merekrut orang-orang untuk menjadi penilai kualitas, tidak bekerja kepada Google. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ini tidak terikat di Google gitu ya. Jadi independen. Nah, seperti itu. Jadi Google nggak bisa mengintervensi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka ini melakukan secara manual memeriksa puluhan ribu halaman web yang terkait. Jadi kalau memang ada sesuatu yang perlu dievaluasi, itu dilakukan secara manual berbekal panduan yang udah diberikan. Beberapa hal yang harus diperiksa, jadi udah saya sebutin sebelumnya. Yang pertama itu adalah kualitas halaman. Nah, nanti kita akan bahas ya, halaman berkualitas itu apa sih ciri-cirinya? Nah, ini jarang banget ya, jarang banget dibahas. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, selain itu ada juga relevansi dengan permintaan pencarian. Nah, ini yang terkait dengan user need. Apa itu user need? Kemudian bagaimana relevansinya suatu halaman dengan user need? Nah, bagaimana cara Google menilainya? Nah, di situ pentingnya teman-teman membaca Google Search Quality Rater. Nah, selanjutnya, lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Nah, buat teman-teman yang pengen gitu mungkin bisa ya melamar menjadi Google Search Quality Rater ini. Nah, karena memang ada ya, bahkan ada dibuat blog ya, kalau nggak salah siapa namanya itu, ada saya tulis orang dari India kemudian bekerja sebagai Search Quality Rater dari tahun 2016 ya. Katanya bisa dapat 10 jutaan ya, 15 jutaan kalau nggak salah, 1 bulan. Nah, kalau bekerja sebagai Google Search Quality Rater. Oke, selanjutnya skala penilaian itu ditentukan oleh Search Quality Rating Guidelines. Jadi ada skalanya, misalnya kualitas itu ada high quality, kemudian highest quality, ada low, ada lowest, dan lain sebagainya. Nah ini ya, ada kemudian relevansi juga seperti itu. Ada beberapa kriterianya. Jadi bukan angka ya, tapi dalam bentuk kategori. Nah, seperti itu ya. Oke, sebenarnya apa sih tujuan Google membuat Google Search Quality Rating Guidelines ini? Nah, Google menjelaskan bahwa mesin telusur yang baik akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi orang-orang dalam bahasa lokal tertentu yang sesuai. Nah, oleh karena itu, kualitas informasi adalah inti dari penelusuran. Dan sistem Google pada dasarnya bekerja untuk memunculkan informasi berkualitas tinggi. Oleh karena itu, dengan berbekal Google Search Quality Rating Guidelines ini, Google berusaha untuk selalu mengupdate algoritmanya. Jadi, tidak salah kalau teman-teman ini ngebaca semuanya, kemudian berharap bisa memperbaiki konten teman-teman dengan panduan ini. Search Quality Rater atau penilai kualitas pencarian bertujuan membantu mengevaluasi kualitas mesin pencari di seluruh dunia. Pedoman penilai membantu penilai menentukan apakah perbaikan yang direncanakan sudah memenuhi tujuan itu atau justru berkebalikannya gitu ya, tidak membantu memenuhi tujuan tersebut. Sehingga Google bisa memilih mana perbaikan yang bisa diterapkan, mana perbaikan yang justru berefek negatif. Selanjutnya, seperti halnya algoritma Google, jadi Google Search Quality Rater ini juga senantiasa diperbaharui ya. Nah, ini merupakan tangkapan layar dari update pada tahun 2021, an overview of our rater guidelines for search, pada tanggal 19 Oktober tahun 2021. Nah, ini bahkan ini ditulis oleh Dennis Sullivan ya,
Kalau orang lama dalam SEO pasti udah tahu banget, udah kenal banget sama orang ini ya. Nah, perubahan Google Search Quality Rater itu memang selalu berubah-ubah dan yang pasti itu tidak ada jadwal jelas. Jadi ini memang terkait masalah. Kalau Google menemukan masalah tertentu, kemudian diperlukan sebuah update, maka dilakukan update gitu ya. Tapi kalau nggak ada masalah, maka tidak dilakukan update sama sekali. Nah, ini merupakan 6 update terakhir. Yang terakhir memang tanggal 28 Juli kemarin, tahun 2022. Kemudian sebelumnya adalah 19 Oktober tahun 2021. Nah, teman-teman lihat, nggak nyampe setahun ya. Kemudian 14 Oktober tahun 2020. Nah, ini hampir pas setahun. Lebih ya, lebih dari setahun. Kemudian 5 Desember 2019. Kemudian 16 Mei 2019. Dan 20 Juni tahun 2018. Jadi teman-teman bisa lihat setahun bisa 2 kali, kemudian bisa setahun sekali, atau kurang dari setahun. Nah, seperti itulah perubahan Google Search Quality Rating Guidelines ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih Google Search Quality Rating Guidelines ini, teman-teman bisa akses projasaweb.com Google Search Quality Rater Guidelines. Nah, di situ ada link downloadnya, lengkap ya. Kalau teman-teman langsung ke Google, teman-teman nggak akan dapat guidelines yang lalu-lalu. Jadi cuma dapat guidelines yang terbaru. Artinya tujuannya apa? Saya sematkan guidelines yang lalu ini atau pedoman yang udah lalu. Tujuannya supaya teman-teman bisa membandingkan apa yang berubah gitu ya. Nah, pada tanggal 28 Juli itu ada banyak yang berubah, terutama pada contohnya. Google berikan contoh berupa tabel, jelas banget mana konten berkualitas, mana yang enggak gitu. Dan banyak lagi yang lain ya. Mungkin itu perlu video tersendiri ya, yang ngebahas apa-apa aja yang berubah pada panduan ini. Oke, selanjutnya, sesuai janji tadi itu ya, kita akan ngebahas apa sih faktor paling penting dalam kualitas halaman. Nah, ini tentu berkaitan banget buat teman-teman SEO ya. Apa sih menurut Google faktor yang paling penting itu? Nah, ini disebutkan dalam panduan tersebut. Yang pertama itu adalah tujuan halaman. Nah, penting banget ya. Buat teman-teman pastilah kalau terutama landing page gitu ya, udah jelas tujuannya apa gitu. Tapi ada banyak halaman yang lain ya. Bahkan ada juga halaman yang nggak punya tujuan. Nah, itu penting banget ya, harus diketahui. Kalau buat halaman yang seperti itu, tentu aja bisa dinilai tidak berkualitas karena memang nggak ada tujuannya. Nah, tujuan itu seenggaknya itu harus dibuat untuk membantu orang. Dari sekian banyak tujuan, ya tujuan goal besarnya itu harus membantu orang ya, jangan sampai mempersulit orang. Nah, kalau udah mempersulit orang ya tentu aja kualitas dari halaman tersebut bisa aja rendah. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa kualitas suatu halaman itu tidak tergantung jenisnya. Artinya, jenis artikel penjelasan itu bisa lebih tinggi daripada artikel humor gitu. Itu nggak seperti itu ya. Jadi kualitas halaman itu tergantung dengan market yang dilayaninya. Nah, jadi kalau orang memang mencari tentang humor, maka nggak mungkin artikel penjelasan yang diberikan gitu ya. Orang pasti pengennya artikel mengenai humor. Nah, tentu aja artikel humor ini akan bernilai tinggi di mata Google, kualitasnya gitu ya, untuk keyword humor. Tapi kalau untuk keyword penjelasan tentu aja humor itu nggak ada artinya gitu ya, kualitasnya pasti rendah banget. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pastikan kalau membuat suatu halaman itu jelas tujuannya apa. Nah, setelah jelas tujuannya apa, teman-teman pastikan bahwa halaman tersebut mampu memenuhi tujuan halaman tersebut. Misalnya untuk penjualan, ya pastikan halaman itu bisa memenuhi atau memudahkan para pengunjung untuk melakukan pembelian gitu. Jangan sampai sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Ini nggak akan saya bahas karena akan panjang banget. Tapi buat teman-teman yang SEO pasti udah tahu ya apa ini. Nah, selanjutnya adalah kualitas dan jumlah konten utama. Ada orang yang bilang bahwa jumlah konten itu nggak pengaruh, tapi Google sendiri menulis dengan jelas bahwa kualitas dan jumlah konten utama itu sangat penting. Jadi nggak hanya fokus pada kualitas, jadi teman-teman juga harus perhatikan jumlah konten utamanya. Cukup banyak nggak gitu ya? Apakah jumlah konten utama ini cukup memuaskan pengunjung?
Nah, kalau pengunjung puas dengan 3 kalimat, ya udah 3 kalimat aja. Tapi kalau memang 10 kalimat itu jauh lebih baik menurut teman-teman, silakan dicoba. Bisa jadi kualitasnya itu lebih tinggi di mata Google. Jadi kualitas dan jumlah konten utama. Kemudian yang terpenting juga itu adalah informasi situs web. Jadi harus ada informasinya, situs ini apa gitu ya. Situs ini situs apa gitu. Jadi ada about us-nya gitu ya. Dibuat untuk apa, dibuat oleh siapa, oleh yayasan apa misalnya gitu ya, atau perusahaan apa yang bikin. Nah, dan informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas konten utama. Misalnya teman-teman bikin artikel, tentu aja harus ada informasi penulisnya siapa. Nah, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman ngebahas tema-tema yang sensitif, misalnya tentang masalah hukum, masalah kesehatan, itu harus ada penulisnya jelas siapa gitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu adalah reputasi situs web. Web ini pernah bikin hal-hal yang negatif nggak gitu ya? Informasinya bisa terpercaya nggak? Nah, kemudian reputasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas konten utama. Penulisnya itu siapa, reputasinya bagus nggak? Pernah nggak penulis ini menyebarkan hoax? Nah, misalnya seperti itu ya. Sebenarnya banyak sekali, tiap poin ini bisa dibahas dalam satu video sebenarnya ya. Tapi secara singkat, teman-teman bisa lihat ini aja ya. Ada 5 faktor paling penting dalam kualitas halaman yang harus dinilai oleh penilai kualitas. Sehingga buat teman-teman yang pengen bikin konten, perhatikan 5 ini untuk membuat setiap konten teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Selanjutnya itu adalah simpulan. Jadi simpulannya, baca Google Search Quality Rating Guidelines sampai selesai. Nggak hanya di-download ya, karena memang ini panjang ya. Jadi perlu kesabaran. Ada 167 halaman kalau nggak salah update terakhir itu ya. 167, tinggal teman-teman baca aja, kemudian pastilah teman-teman banyak mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan SEO. Kemudian setelah teman-teman dapatkan, lakukan uji coba sebelum diterapkan dalam strategi SEO. Ingat bahwa Google Search Quality Rating Guidelines ini bukan algoritma Google. Jadi, ini nggak akan langsung berdampak. Makanya harus dilakukan uji coba dulu. Kalau nggak dilakukan uji coba, bisa jadi teman-teman lakukan, bisa jadi malah rankingnya jeblok gitu ya. Jadi ingat ya, ini bukan algoritmanya Google, tapi adalah panduan penilai kualitas. Beda banget ya. Nah, tapi memang sebagian besar yang teman-teman uji cobakan mungkin bisa berpengaruh baik ya. Terutama dari pengalaman saya pribadi, ini penting banget gitu ya, bagus banget gitu kalau diterapin. Tapi memang harus dilakukan uji coba dulu. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.